Taib afwan Ustaz, astagfirullah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muhtaram Mu'alimana Al-Ustaz Dr. Syamsi Setiadi Al-Magistir Mu'alim fi darsina yakni fi statistika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman sekalian. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin kami kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang uji hipotesis penelitian. Berikut nama anggota dari kelompok 4 yaitu ada saya sendiri yang alhamdulillah, kemudian ada Nazwa Syarifah Rahmani, kemudian ada Safa Rizky Karzaharani, kemudian ada Zilfa Azahra. Baik, penjelasan yang pertama akan dibawakan oleh saudari Zilfa, kepadanya kami silakan. Baik, yang pertama adalah pengertian hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hipotesis dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang, misalnya secara etimologis, teknis, statistik, dan lain sebagainya. Secara etimologis, hipotesis berasal dari dua kata yaitu hypo, yang berarti kurang dari, dan tesis, yang berarti pendapat. Jadi, hipotesis merupakan suatu pendapat atau kesimpulan yang belum final yang harus diuji kebenarannya. Secara teknis, hipotesis merupakan pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Secara statistik, hipotesis merupakan pernyataan mengenai keadaan parameter yang akan diuji melalui statistik sampel. Ditinjau dalam hubungannya dengan variabel penelitian, hipotesis adalah pernyataan tentang keterkaitan antara variabel-variabel atau hubungan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih. Lalu ditinjau dari hubungannya dengan teori ilmiah, hipotesis merupakan deduksi dari teori ilmiah pada penelitian kuantitatif dan kesimpulan sementara sebagai hasil observasi untuk menghasilkan teori baru. Hipotesis diklasifikasikan sebagai ada dua. Yang pertama ditinjau dari rumusannya. Hipotesis penelitian dibedakan menjadi hipotesis kerja, yaitu hipotesis yang sebenarnya yang merupakan sintesis dari hasil kajian teoritis. Hipotesis kerja biasanya disingkat H1 atau H0. Hipotesis 0 atau hipotesis statistik merupakan lawan dari hipotesis kerja dan sering disingkat H0. Ada kalanya peneliti merumuskan hipotesis dalam bentuk H1 dan H0 untuk satu permasalahan penelitian. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa H0 tanda kutip sengaja dipersiapkan untuk ditolak, sedangkan H1 tanda kutip dipersiapkan untuk diterima. Ini menurut Sudarwan, Danim, dan Darwis. Lalu yang kedua, ditinjau dari proses pemerolehannya. Hipotesis pemerolehannya dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis induktif, yang kedua hipotesis deduktif. Lalu ada contoh hipotesis penelitian. Bentuk hipotesis ada beberapa macam, yaitu ada hipotesis deskriptif dan komparatif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan atau jawaban sementara dari masalah deskriptif yang hubungannya dengan variabel tunggal. Ini contohnya, peneliti sedang meneliti merek susu kotak yang mengandung lemak. Peneliti membuat rumusan masalah yaitu apakah benar sebuah susu kotak mengandung lemak yang tinggi. Maka hipotesis dari rumusan masalah tersebut adalah H0-nya sebuah merek susu kotak yang mengandung tinggi lemak, H1-nya sebuah merek susu kotak yang rendah lemak. Yang kedua, hipotesis komparatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang membandingkan antara dua variabel penelitian. Contohnya adalah sebagai berikut. Peneliti melihat perbedaan hasil belajar secara daring dan secara luring pada siswa kelas 7 di SMP Maju Jaya.
Rumusan masalahnya adalah melihat perbedaan hasil belajar secara daring dan luring. Lalu, hipotesis penelitiannya, H0-nya, tidak ada perbedaan hasil belajar ketika proses pembelajaran daring dan luring pada siswa kelas 7 SMP Maju Jaya. H1-nya, ada perbedaan hasil belajar ketika proses pembelajaran daring dan luring pada siswa kelas 7 SMP Maju Jaya. Lalu yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban atas rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan antar dua variabel. Contohnya ini sebagai berikut. Rumusan masalahnya yaitu hubungan musim hujan dengan panen di ladang perkebunan teh di Kabupaten X. Lalu hipotesis penelitiannya H0, tidak ada hubungan musim hujan dengan panen di ladang perkebunan teh di Kabupaten X. H1-nya, adanya hubungan antara musim hujan dengan panen di ladang perkebunan teh di Kabupaten X. Lalu yang keempat, hipotesis kausal. Hipotesis kausal bisa diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan pengaruh faktor prediktor terhadap variabel respon. Contoh kasusnya adalah Anda akan meneliti apakah KB hormonal ada pengaruh terhadap kejadian kanker leher rahim. Rumusan masalahnya yang harus dibuat adalah adakah pengaruh KB hormonal terhadap kejadian kanker leher rahim? H0-nya tidak ada pengaruh KB hormonal terhadap kejadian kanker leher rahim. H1-nya ada pengaruh KB hormonal terhadap kejadian kanker leher rahim. Lalu bab selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk penjelasan subbab selanjutnya yaitu ada tipe kesalahan dalam uji hipotesis. Jadi dalam pengujian hipotesis ini ada jenis kesalahan ya, diantaranya yang pertama itu kesalahan tipe 1. Nah, kesalahan tipe 1 itu adalah kesalahan yang terjadi jika kita menolak hipotesis awal pada hipotesis awal benar. Nah, jika hal itu terjadi, maka kesalahan tersebut biasanya disebut dengan alpha-risk atau dalam kurung risiko alfa. Nah, alpha-risk ini dilambangkan dengan simbol alfa, tanda alfa. Kemudian nilai alfa ini biasa disebut dengan tingkat signifikasi, sedangkan nilai 1 min alfa itu disebut dengan tingkat kepercayaan atau taraf nyata, menyatakan seberapa nyata bisa menolak hipotesis 0 atau bisa menolak hipotesis 0 itu uji tersebut. Biasanya tingkat signifikansi ini atau tingkat kesalahan itu yang diambil adalah 1%, 5% maupun 10%. Nah, contohnya adalah ketika terdapat 100 sampel penelitian yang diambil dari populasi yang sama, jika tingkat kesalahannya itu 1%, maka berarti terdapat 1 sampel salah dalam 100 sampel penelitian. Namun, jika tingkat kesalahannya 5%, maka berarti terdapat 5 sampel yang salah dari 100 sampel yang digunakan. Kemudian, tipe kesalahan yang kedua, yaitu kesalahan tipe 2. Nah, ini adalah kesalahan yang terjadi jika kita menerima hipotesis awal, padahal hipotesis awal ini kita salah. Nah, jika hal itu terjadi, maka kesalahan tersebut biasanya disebut dengan beta risk atau risiko beta. Nah, beta risk ini dilambangkan dengan simbol B atau beta, lambang beta itu. Sedangkan nilai 1 min beta disebut taraf uji. Nah, taraf uji ini menunjukkan seberapa baik statistik uji yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis tingkat kesalahan tipe 2-nya kecil. Boleh di next. Nah, kemudian tingkat kesalahan tipe 2 ini terjadi karena peneliti gagal memahami rumusan penelitiannya, sehingga menggunakan rumusan beta yang keliru. Semakin spesifik tujuan penelitian, maka semakin spesifik pula rumusan beta yang dibuat. Namun, demikian, prinsip utama dalam pengujian hipotesis adalah meminimalkan nilai alfa dan beta. Berikut dapat dilihat tabel hubungan antara keputusan menolak atau menerima. H0-nya. Nah, di sini ada gambar tabel hubungan antara keputusan menolak dan menerima hipotesis. Yang pertama itu keputusan menerima hipotesis H0 yang benar
berarti tidak terjadi kesalahan. Nah, itu kan ada yang keputusan terima hipotesis. Nah, ini berarti hipotesis yang benar. Kemudian ada keadaan sebenarnya, hipotesis benarnya tidak membuat kesalahan. Nah, berarti tidak terjadi kesalahan. Kemudian yang kedua, ada keputusan menerima hipotesis H0 yang salah. Nah, berarti hipotesis ini tetap diterima, yang kolom sampingnya keputusannya tetap diterima, tapi hipotesisnya salah. Nah, maka terjadi kesalahan tipe 2 atau beta. Kemudian yang ketiga, keputusan menolak hipotesis H0 yang benar. Nah, ini turun ke baris kedua, yaitu kesalahan tipe 1 atau alfa. Nah, jadi keputusannya ini menolak, tolak hipotesis. Nah, jadi yang terjadi itu kesalahan tipe 1 alfa. Nah, kemudian yang tabel paling pojok, paling bawah kanan itu tidak membuat kesalahan, berarti keputusan ini keputusan menolak hipotesis yang salah. Nah, kan ini yang tabel kirinya tolak hipotesis, kemudian tabel atasnya itu hipotesis salah. Nah, berarti maka hasilnya itu tidak terjadi kesalahan atau tidak membuat kesalahan. Nah, tingkat kesalahan ini selanjutnya dinamakan tingkat signifikansi atau taraf signifikansi atau level of significance. Dalam prakteknya, tingkat signifikansi ini telah diterapkan oleh peneliti terlebih dahulu. Dalam pengujian hipotesis, kebanyakan digunakan kesalahan tipe 1, yaitu berapa persen kesalahan untuk menolak hipotesis 0 yang benar, atau biasanya menggunakan nilai alfa. Kemungkinan kedua, kesalahan ini dapat terjadi dalam uji hipotesis. Jika kita ingin mengurangi kemungkinan terjadinya dua kesalahan ini, yang bisa kita lakukan hanyalah menambah sampel. Jika kita tidak dapat menambahkan sampel, maka yang dapat kita lakukan hanyalah memilih salah satu kemungkinan kesalahan yang paling tidak diinginkan. Pemilihan ini dikarenakan hilangnya kemungkinan kesalahan tipe 1 akan meningkatkan kemungkinan kesalahan tipe 2 ataupun sebaliknya. Baik, untuk subbab yang kedua akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Safa. Kepadanya kami silakan. Iya, selanjutnya adalah hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah tingkat kebenarannya yang dinyatakan dengan angka-angka statistik. Hipotesis statistik haruslah diuji, karena itu harus berbentuk kuantitas agar dapat diterima atau ditolak. Diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataannya dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari pernyataan tersebut. Prosedur penyusunan hipotesis statistik. Hipotesis harus disusun sebaik mungkin, dan dalam penyusunannya harus memperhatikan faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut antara lain, hipotesis haruslah dinyatakan dalam kalimat pernyataan atau deklaratif atau jelas. Hipotesis haruslah dirumuskan secara padat dan jelas. Hipotesis haruslah dapat diuji kebenarannya, dan hipotesis haruslah menyatakan pertautan antar variabel atau lebih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nazwa. Terima kasih, Safa. Selanjutnya yaitu contoh hipotesis statistik. Nah, berikut ini adalah contoh dari hipotesis penelitian adanya hubungan antara IQ dengan hasil belajar. Maka contoh hipotesis statistikanya adalah yang pertama H0 itu P atau nilai value-nya sama dengan 0 dan hipotesis alternatif atau 1 itu value-nya tidak sama dengan 0. Hipotesis statistik hanya digunakan apabila kita mengambil sampel dari sebuah populasi. Diuji menggunakan statistik inferensial, di mana statistik inferensial itu bertujuan untuk menguji apakah sampel itu dapat mewakili populasi atau enggak. Nah, hipotesis statistik ini tidak diwajibkan dilakukan jika kita mengambil data dari populasi dengan cara sensus atau jika kita tidak ingin melakukan generalisasi untuk membuktikan apakah sampel dapat mewakili populasinya atau tidak. Selanjutnya ini ada beberapa contoh hipotesis statistik berdasarkan bentuk hipotesis. Yang pertama, hipotesis statistik asosiatif atau korelasional, yaitu terdapat hubungan positif antara IQ dengan hasil ujian IPA. Yang pertama, H0-nya itu value-nya kurang dari sama dengan 0. Hipotesis satunya atau alternatifnya itu value-nya lebih besar daripada 0. Adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan, itu semakin tinggi pendidikan, maka tingkat penghasilannya juga akan semakin tinggi. Yang pertama, hipotesis 0 itu sama dengan P kurang dari sama dengan 0.
hipotesis satunya atau alternatifnya P lebih besar daripada 0. Boleh di next. Yang kedua ada hipotesis statistik kausalitas atau sebab akibat. Ada pengaruh antara laju inflasi dengan pendapatan bruto, yaitu H0-nya itu beta sama dengan 0, sedangkan H1-nya itu beta tidak sama dengan 0. Ada pengaruh antara ukuran perusahaan dengan return saham, yaitu H0-nya beta sama dengan 0, H1-nya sama dengan B tidak sama dengan 0. Yang ketiga ada hipotesis statistik komparatif atau perbedaan. Adanya perbedaan resiko kanker paru antar laki-laki dan perempuan dilambangkan H0, U1 sama dengan UP, atau H0, U1 kurang UP sama dengan 0. Yang kedua ada H1 sama dengan U1 tidak sama dengan UP, atau H1 sama dengan U1 tidak sama dengan 0. Ada perbedaan risiko kanker payudara antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan itu lebih beresiko kena kanker payudara daripada laki-laki. Yaitu H0 sama dengan U1 lebih dari sama dengan UP, atau H0 kurang dari 0. Contoh lain dari hipotesis komparatif. Contoh lain dari hipotesis komparatif atau perbedaan penjelasannya seperti di bawah ini. Apakah terdapat perbedaan produktivitas karyawan perusahaan A sebelum dilatih dengan setelah dilatih? Selanjutnya uji satu pihak kiri. Itu H0 sama dengan U1 sama dengan U2. Itu tidak terdapat perbedaan produktivitas karyawan sebelum dilatih dengan setelah dilatih. Yang kedua ada H1-nya, atau hipotesis alternatifnya U1 kurang dari U2, yaitu artinya produktivitas karyawan sebelum dilatih lebih kecil dibandingkan dengan sesudah dilatih. Yang kedua ada uji satu pihak dari pihak kanan, itu H0, U1 sama dengan U2, tidak terdapat perbedaan produktivitas karyawan sebelum dilatih dengan setelah dilatih. Selanjutnya ada H0-nya yaitu U1 lebih besar daripada U2, artinya produktivitas karyawan sebelum dilatih lebih besar dibandingkan dengan setelah dilatih. Ketiga ada uji dua pihak. Ada H0-nya U1 dengan U2, tidak terdapat perbedaan produktivitas karyawan sebelum dilatih dengan setelah dilatih. Yang kedua ada H0 U1 tidak sama dengan U2, berarti terdapat perbedaan produktivitas karyawan sebelum dilatih dibandingkan dengan setelah dilatih. Baik, saya kembalikan kepada Hamid. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan bab dan subbabnya. Berikut kami tampilkan beberapa video terkait materi yang kami presentasikan. Boleh di-share screen? Iya. Mau nanya atau dikasih tugas aja lewat BPR. Ya, berikut video penjelasan terkait tipe kesalahan dalam uji hipotesis. Boleh disimak, teman-teman. Mohon maaf, suaranya belum ada, Zilfa. Ditutup dulu, Dan klik nanti yang with sound. Share with sound. Share screen-nya tutup dulu. Atau menerima atau seorang peneliti itu ya bisa jadi
konten kali ini kita akan membahas mengenai kesalahan dalam pengujian hipotesis. Seperti apa? Ayo kita lihat ya. Oke, teman-teman, jadi seorang peneliti itu ya bisa jadi sudah bekerja keras ya dalam melakukan penelitiannya dengan baik begitu ya. Akan tetapi karena salah ya dalam menarik kesimpulan ya atau menerima atau menolak hipotesisnya, maka penelitian itu sendiri akan keliru. Nah, di sini ada dua tipe kesalahan dalam uji hipotesis, yaitu kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Yang pertama adalah kesalahan tipe 1. Nah, kesalahan tipe 1 ini adalah di mana seorang peneliti itu dia sudah benar gitu ya, membuat hipotesisnya sudah tepat begitu ya. Tetapi ya, dia menolak hipotesisnya. Jadi H1 gitu ya. H1-nya seharusnya dia terima, malah dia tolak. Nah, ini disebut dengan kesalahan tipe 1. Kenapa ya seorang peneliti yang seharusnya dia menerima H1, tapi dia malah menolak H1 gitu ya. Itu bisa jadi karena ketidaktelitian dalam melakukan perhitungan analisa data. Jadi kan analisa data itu banyak ya metodenya ya. Ada uji T, uji Z, uji ANOVA, regresi, korelasi, Mann-Whitney, uji chi-square dan lain sebagainya ya, yang bisa kalian lihat di channel saya. Dan ternyata dalam proses perhitungannya, baik itu menggunakan aplikasi SPSS ataupun hitungan manual, itu terjadi kekeliruan sehingga seharusnya hipotesisnya diterima malah ditolak. Nah, ini merupakan kesalahan tipe 1. Nah, yang berikutnya adalah kesalahan tipe 2. Apa itu kesalahan tipe 2? Nah, di sini adalah si peneliti itu sudah keliru dalam membuat hipotesis atau hipotesisnya salah, hipotesisnya keliru ya. Jadi hipotesisnya keliru ya, dia menerima hipotesis yang dia bikin tadi ya. Nah, ini disebut dengan kesalahan tipe 2. Nah, seperti apa ini? Saya berikan contoh ya. Nah, ini contoh kesalahan tipe 1. Di sini adalah contoh hipotesis yang sudah benar. H1, keaktifan belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi siswa. H0, keaktifan belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi siswa. Jadi H1 itu merupakan keyakinan ya, keyakinan logis dari seorang peneliti. Jadi peneliti itu telah menetapkan kesimpulan sementara atau hipotesis ya dari penelitiannya, dan dia bersifat logis gitu ya, bersifat logis. Contohnya, semakin siswa itu aktif, maka prestasi belajarnya akan semakin bagus, itu H1. Nah, sedangkan H0-nya itu adalah lawan ya, lawan dari H1, yaitu keaktifan belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi siswa. Nah, misalkan ya, ini hasil penelitiannya seharusnya H1 yang diterima, yaitu keaktifan belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi siswa. Tetapi di sini seorang peneliti ini melakukan kesalahan dalam perhitungan, sehingga dia menerima H0 atau menolak H1 gitu ya. Akhirnya kesimpulan di sini adalah keaktifan belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi siswa. Nah, ini merupakan kesalahan tipe 1. Seorang peneliti sudah bisa menetapkan hipotesis yang benar, tapi dalam proses penarikan kesimpulannya dia keliru karena ada kesalahan dalam perhitungan. Itu disebut dengan kesalahan tipe 1. Nah, bagaimana dengan kesalahan tipe 2? Kesalahan tipe 2 adalah karena seorang peneliti itu sudah salah dalam menetapkan atau membuat hipotesisnya. Contoh, H1, keaktifan belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi siswa. Di sini adalah hipotesis yang tidak logis gitu ya. Tidak logis. Seharusnya yang benar adalah keaktifan belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi siswa. Baru nanti H0-nya adalah lawan dari H1. Nah, di sini seorang peneliti ini dia telah keliru dalam menetapkan H1-nya. Nah, karena dia keliru, kemudian dia menerima H1-nya gitu ya. Sudah hipotesisnya ini keliru gitu ya, kemudian dia terima gitu ya. Dia terima gitu. Nah, ini disebut dengan kesalahan tipe 2. Dan kesalahan tipe 2 ini menurut saya cukup fatal ya, karena seharusnya peneliti itu udah benar-benar
mampu ya merumuskan hipotesis dari penelitiannya. Kenapa saya bilang harusnya mampu? Karena seharusnya sudah membaca teori, seharusnya juga sudah berkonsultasi dengan dosen kalau mahasiswa gitu ya, atau kalau tim peneliti sudah berdiskusi dengan sesama peneliti gitu ya, atau juga seharusnya sudah dikoreksikan pada saat seminar proposal penelitian gitu ya. Jadi seharusnya kesalahan tipe 2 ini tidak terjadi gitu ya seharusnya, tapi memang ada ya yang masih mengalami gitu ya kesalahan tipe 2 ini. Kalau kesalahan tipe 1 itu ya wajar ya, rata-rata bukan wajar sih ya, istilahnya ada yang atau sering lah orang salah dalam melakukan perhitungan gitu ya. Nah, bagi kalian misalnya yang ragu gitu ya dalam melakukan perhitungan gitu ya, itu tidak apa-apa, kalian bisa meminta bantuan tenaga analisa data untuk menghitungkan data teman-teman ya, baik teman-teman sebagai peneliti ataupun sebagai mahasiswa, karena olah data itu dia legal ya, tidak melanggar aturan secara akademis, boleh gitu ya. Nah, kalau kalian ingin mengolah data itu bisa menghubungi saya gitu ya di WA saya yang tadi saya sebutkan di awal ya. Oke, mungkin itu untuk konten kali ini ya. Terima kasih telah mendukung channel Dunia Statistika, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di Iya, mungkin boleh dilanjut Zilfa untuk share screen video satunya lagi. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Jumalia, NIM 2118031. Pada video kali ini saya akan membahas penyelesaian soal pengujian hipotesis. Baik, kita langsung saja ke soal. PT Karan merupakan perusahaan yang memproduksi makanan non-kolesterol. Perusahaan ini menjamin bahwa konsumen akan turun berat badannya sebanyak 1 kg selama 2 minggu. Dari 100 orang yang mengikuti program ini, ternyata rata-rata penurunan berat badan mencapai 0,8 kg dan standar deviasi 0,23 kg. Dengan taraf nyata 5%, apakah pernyataan dari perusahaan ini benar? Penyelesaian. Langkah yang pertama itu kita merumuskan hipotesis. Di sini hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa rata-rata penurunan berat badan sama dengan 1 kg, dan hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata penurunan berat badan tidak sama dengan 1. Langkah selanjutnya kita menentukan taraf nyata. Di sini taraf nyatanya sama dengan 5%, berarti alfanya itu 0,05. Karena di sini menggunakan tanda sama dengan dan juga tanda tidak sama dengan, maka rumusan hipotesis tersebut akan menunjukkan pengujian dua arah. Berarti alfa ini kita bagi 2, 0,05 bagi 2 sama dengan 0,025. Selanjutnya probabilitas dari Z alfa dibagi 2 itu 0,5 dikurang 0,025, maka diperoleh 0,4750. Selanjutnya kita melihat pada tabel distribusi normal standar. Untuk probabilitas 0,4750 ini berada pada baris 1,9 dan kolom 0,06. Jadi untuk nilai kritisnya itu 1,96. Langkah selanjutnya kita menentukan uji statistik dengan rumus Z sama dengan
rata-rata sampel dikurang dengan rata-rata populasi dibagi dengan standar error sampel. Di sini untuk rata-rata sampel itu sudah diketahui 0,8 dan rata-rata populasi itu 1. Yang belum diketahui itu standar errornya. Maka kita akan mencari standar errornya terlebih dahulu, sama dengan standar deviasi dibagi dengan akar N. Standar deviasinya 0,23 dibagi dengan N-nya ini 100 orang. Akar 100 itu sama dengan 10. Jadi 0,23 dibagi dengan 10 diperoleh 0,023. Maka kita transformasikan ke dalam rumus. 0,8 dikurang 1 dibagi dengan 0,023 sama dengan 0,8 kurang 1 itu min 0,2 dibagi dengan 0,023 sama dengan min 8,7. Langkah selanjutnya kita merumuskan daerah keputusan. Menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96 ini. Berdasarkan yang kita ketahui tadi, pengujian ini merupakan pengujian dua arah dengan nilai kritis dua arah, berarti ada nilai minus dan juga nilai positifnya. Minus 1,96 dan positif 1,96. Di sini untuk nilai Z-nya itu diperoleh min 8,7 itu dia berada pada daerah yang menolak H0. Maka untuk kesimpulannya H0 ditolak. Jadi pernyataan PT Karan bahwa konsumen akan turun berat badan sebanyak 1 kg selama 2 minggu tidak terbukti karena data menunjukkan bahwa penurunan berat badan kurang dari 1 kg. Oke teman-teman, sekian dari saya. Thank you for watching. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk raise hand dan mengajukan pertanyaannya. Ya baik, kepada saudara Fatur Ramadan, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, kalau seorang peneliti itu udah merumuskan hipotesis ya, terus ternyata hasil datanya itu nggak mendukung hipotesis tersebut dan hipotesisnya ditolak, apakah penelitian tersebut dikatakan gagal atau tidak? Ini itu aja. Terima kasih. Baik, izin mengulang pertanyaannya. Berarti pertanyaan itu kalau seorang peneliti sudah merumuskan hipotesis ternyata hasilnya tidak mendukung, apakah penelitian tersebut bisa dikatakan benar atau salah gitu? Iya, betul. Oke, baik. Kami tampung terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang lain, bagi yang ingin bertanya, kami masih silakan. Yasmin. Baik, sekali lagi kepada teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kami silakan untuk raise hand dan mengajukan pertanyaannya.
Ya, baik, kepada saudari Filza, kami silakan. Ya, baik. Sebenarnya, ya izin bertanya. Sebenarnya masih agak bingung tadi terkait kesalahan dalam uji hipotesis. Di dalam video tadi kan pas kesalahan hipotesis itu yang diduluin tuh H1 dulu baru H0, ya kan? Nah, terus kok di contoh-contoh yang di PPT itu yang diduluin H0 dulu baru H1. Nah, mungkin sedikit ada terlintas di pikiran kalau misalnya di contoh PPT itu bisa dibalik kayak H1 dulu baru H0, apakah itu termasuk kesalahan hipotesis atau gimana? Karena sebenarnya masih agak bingung di itunya sih. Terima kasih. Oke, iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin langsung menjawab ya pertanyaan Filza. Jadi sebenarnya letak kita menaruh H0 atau H1 itu tidak dipermasalahkan. Yang pasti artinya H0 itu merupakan hipotesis yang disiapkan untuk ditolak. Nah, kemudian kalau H1 itu intinya hipotesis yang disiapkan untuk diterima. Tadi kan ada H1-nya di awal itu ya. Dia berarti itu hipotesis yang diterima itu pasti H1. Nah, kemudian di video tadi kan dinyatakan yang H1 dikotakin ternyata itu nggak sesuai, berarti ditolak, berarti itu ada masalah di situ. Gitu. Jadi kita nggak ada masalah kita naruh H0 atau H1-nya duluan. Yang penting H0 itu pasti aslinya dugaan itu, hipotesis itu disiapkan untuk ditolak. Tapi kalau misalkan hasilnya ternyata benar, berarti salah penelitiannya tuh. Nah, kemudian kalau yang H1, itu intinya hipotesis atau dugaan itu disiapkan untuk diterima. Kurang lebih seperti itu, apakah sudah terjawab, Filza? Iya, sudah mengerti. Terima kasih, Imat. Baik, terima kasih kembali. Ya, untuk pertanyaan dari Fatur masih kami diskusikan sambil menunggu bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kami silakan untuk satu orang penanya lagi. Teman-teman, jika masih memiliki pertanyaan, kami masih mempersilakan untuk satu orang penanya. Ustadz, kami masih berdiskusi mengenai jawaban pertanyaan dari Fatur, jadi mungkin kalau dari Antum ada tambahan terlebih dahulu, kami silakan, Ustadz. Ya baik, ternyata insya Allah kami sudah menemukan jawabannya. Kepada Saudari Naji, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Fatur. Pada Najwa Syarifah, kami silakan. Ya baik, tadi kan Fatur kan bertanya tentang kalau seorang peneliti merumuskan hipotesis terus datanya tidak mendukung, itu apakah penelitiannya itu gagal atau tidak? Jawabannya tidak, karena benar dan tidaknya hipotesis itu tidak ada hubungannya dengan terbukti dan tidaknya hipotesis tersebut. Dan kalau misalkan ya hipotesis yang kita sedang teliti ini tidak mendukung adanya tidak mendukung hipotesis kita gitu, penelitian kita itu kita bisa menolak hipotesis tersebut dan tetap berpegang pada fakta penelitian yang kita jalankan gitu. Jadi maksudnya kalau hipotesisnya tidak mendukung, kita bisa tetap berpegang pada fakta penelitiannya. Mungkin ada tambahan lagi dari yang lainnya? Iya, bagaimana Fatur? Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih ya Najwa sudah terjawab. Baik, alhamdulillah dua pertanyaan sudah terjawab. Sekali lagi kami masih mempersilakan satu orang penanya terakhir terkait materi ini. Apakah masih ada? Izin bertanya, Hamdi. Ya, silakan. Ini kan dari tadi kayak ngebahas kesalahan dari hipotesisnya.
Nah, gimana sih caranya tuh bikin hipotesis yang sebuah hipotesis yang baik gitu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kembali atas pertanyaannya, Nisa Marsha. Mohon izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ya. Pertanyaan yang bagus dari Anissa Marsha. Bagaimana menyusun hipotesis yang baik? Ya, baik. Kami kira kami sudah menemukan jawabannya. Kepada Saudari Zilfa, dipersilakan untuk menjawab bagaimana caranya kita menentukan hipotesis yang baik. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Silakan Saudari Zilfa. Mungkin cara melakukan hipotesis dengan baik itu kalau menurut saya melakukan penelitian lalu menghitung dan mengumpulkan data dengan benar. Jadi supaya nggak ada kesalahan dalam hipotesis ya melakukan kedua itu. Ya, izin menambahkan sedikit. Kan tadi sempat dijelaskan hipotesis itu kan berarti dugaan seorang peneliti ya. Nah, berarti dari kasus yang sudah terjadi atau kasus yang akan dianalisis itu seorang peneliti itu harus bisa berpikir secara rasional atau kira-kira kemungkinan apa yang bakal terjadi atas penelitian yang dilakukannya itu. Jadi agar hasil penelitiannya itu cocok, seorang peneliti juga harus bisa berpikir secara kritis dan rasional agar hasil penelitiannya itu dapat sesuai dan menghasilkan hipotesis yang baik gitu. Apakah sudah terjawab, Marsha? Ya, tapi kayak berarti langkah-langkahnya yang itu dulu, yang tadi dulu ya, menentukan apa tadi? Melakukan penelitian. Iya, penelitian. Kemudian menghitung dan mengumpulkan datanya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Nisa Marsha. Ya Ustadz, mohon izin, kira-kira apakah sesi pertanyaan ada lagi atau dilanjut dengan penjelasan dari Antum terlebih dahulu, Ustadz? Boleh dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas suara saya, Anissa? Mat? Jelas, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, dalam sebuah penelitian kuantitatif yang kita sederhananya di situ ada populasi dan sampling. Jadi ada populasi dan sampel. Maka kita akan melakukan berbagai uji untuk melakukan generalisasi. Jadi ingat, ada populasi misalnya masih besar 400, tapi kita ambil datanya 50 orang. Tapi ngambil data yang 50 itu nanti kesimpulannya untuk yang 400. Nah, itu namanya prosesnya generalisasi, temuan dari sampel ke populasi. Nah, oleh karena itu maka kita membuat asumsi salah satunya adalah asumsi atau simpulan-simpulan awal yang kita sebut dengan hipotesis itu. Hipotesisnya untuk populasi, tapi datanya dari sampel. Sampai di sini tidak. Hipotesisnya untuk populasi, tapi datanya dari sampel. B-nya paham kalimat ini? Hipotesisnya, kesimpulannya populasi, tapi datanya data sampel. Oleh karena itu, data dari sampel ini harus diuji apakah hipotesis itu nanti diterima atau ditolak. Bisa masa paham, Lara? Paham ya? Paham. Sekali lagi, hipotesisnya populasi. Datanya dari sampel. Maka data dari sampel ini harus diuji. Apakah hipotesis yang untuk populasi itu diterima atau ditolak dengan berbagai rumus yang ditemukan
ditemukan oleh para ilmuwan statistika. Nah, hipotesis nol itu biasanya selalu bilang dia negasi, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan gitu, tidak lebih tinggi gitu ya misalnya. Jadi tidak itu adalah bunyi hipotesis nol. Adapun hipotesis satu atau hipotesis alternatif itu isinya terdapat hubungan, hipotesis satu atau hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian namanya. Hipotesis satu, hipotesis alternatif, hipotesis penelitian itu sama istilahnya, yang beda-beda itu. Jadi misalnya terdapat pengaruh, terdapat hubungan, terdapat perbedaan, itu bunyi dari hipotesis penelitian atau hipotesis alternatif atau hipotesis satu. Paham sampai sini, Najwa? Syarifah? Najwa? Ya, Ustadz. Apa tadi hipotesis alternatif, hipotesis penelitian bunyinya? Hipotesis kita yang ingin kita teliti itu berarti hipotesis satu ya, Ustadz? Bunyinya? Terdapat pengaruh, terdapat perbedaan, terdapat peningkatan. Nah, itu bunyi hipotesis alternatif atau hipotesis kita. Tadi Anissa Manasa, bagaimana caranya kita membuat hipotesis yang baik dan benar? Dari mana kita mengetahui bahwa terdapat pengaruh, terdapat perbedaan, terdapat hubungan? Dari mana tahunya? Kita tahu dari kajian teoretis, kajian konsep. Nah, kajian teoretis itu adanya di beberapa imat. Nanti Bab 2 bukan, Ustaz, kalau nggak salah. Maka hipotesis penelitian adanya di bab 3. Di akhir bab 2. Oh, di akhir bab 2, ya, Ustaz. Jadi hipotesis penelitian itu adanya di akhir bab 2. Sudah kita kaji teori, kemudian kita tahu bahwa hasil belajar itu dipengaruhi oleh metode pembelajaran. Maka hipotesis kita berbunyi bahwa terdapat pengaruh metode terhadap hasil belajar dari kajian teori sebelumnya. Maka posisi hipotesis penelitian itu ada di bab 2. Jadi begitulah caranya kita menyusun hipotesis penelitian yang baik dan benar. Karena didasarkan pada kajian teori yang sudah cukup mendalam, maka biasanya peneliti melakukan kesalahan hipotesis itu di kesalahan tipe 1. Kenapa? Karena hipotesisnya sudah benar. Gitu. Hipotesisnya sudah benar. Terdapat pengaruh, terdapat hubungan, terdapat. Nah, itu kesalahan tipe 1 atau yang kita sebut dengan apa tadi kesalahan tipe 1 namanya? Rara? Coba. Bisa dipahami? Alfa, Ustaz. Ya, alfa. Jadi kesalahan tipe 1 disebut dengan alfa. Makanya biasanya dalam penelitian kita yang kita cantumkan dengan alfa sekian gitu, bukan dengan betanya. Kenapa? Karena kita sebagai peneliti memang sudah membuat hipotesis yang tepat. Tadi kan dijelasin kapan hipotesis kesalahan tipe 2 terjadi kalau hipotesisnya sudah tidak tepat dari awal gitu. Harusnya kita menolak gitu, tapi kita menerima gitu. Maka penelitian-penelitian kita biasanya mencantumkan alfa. Alfa itu apa? Tingkat kekeliruan yang mungkin terjadi dalam sebuah penelitian, terutama kalau kita penelitian sosial. Kenapa penelitian sosial itu alfanya 0,05 lebih besar dari kalau dalam penelitian sosial? Karena dalam penelitian sosial itu variabel-variabelnya agak susah dikendalikan. Tidak seperti penelitian eksakta, kalau kamu misalnya jurusan IPA, di lab gitu, di mana
Kalau di lab itu kan suhu ruangan bisa dikontrol, cuaca bisa dikontrol, angin bisa dikontrol, air bisa dikontrol. Itu semuanya bisa itu. Tapi kalau penelitian sosial nggak bisa, nggak melakukan penelitian misalnya tadi itu sikap masih sebuah syarat terhadap kuliah luring. Kan nggak bisa dikontrol anak-anaknya dia. Kadang cuacanya, lokasi rumahnya jauh, kadang ruangan yang di kampusnya nggak ada, dan lain sebagainya nggak bisa kata-kata. Maka tingkat kesalahannya cukup ditolerir cukup besar, yaitu 0,05. Itu. Jadi 5% tingkat alfanya. Nah, itulah yang jadi patokan kita nanti ketika akan menguji hipotesis. Lihat tabel alfanya 0,05 itu berapa persen, berapa angkanya, itu yang diterima atau tidak. Kalau lebih besar dari itu, maka biasanya ditolak gitu. Nanti akan kita bicarakan ketika menguji hipotesis setelah ini dengan misalnya luaran SPSS. Nanti ada tuh, kalau 0, signifikansinya berapa, tingkat kepercayaannya berapa gitu. Kalau dia lebih kecil dari 0,05 maka hipotesisnya diterima gitu. Ya, mudah-mudahan dipahami sampai di sini. Contoh-contoh dari hipotesis penelitian seperti apa nanti akan dibahas di metodologi penelitian kamu tanya ini. Oke. Yang penting sekarang posisinya kamu memahami bahwa kenapa harus ada pengujian hipotesis, karena hipotesis itu mencakup seluruh populasi, sementara datanya dari sampel. Maka data dari sampel itu harus diuji apakah diterima untuk kesimpulan populasi. Begitu. Paham? Bagaimana mengujinya? Ada uji T, tadi disebutin ada GS, ada uji Mann-Whitney, ada ANOVA. Nah, itu nanti akan kita pelajari dalam pertemuan berikutnya. Yang penting konsep pengujiannya paham dulu nih sekarang. Ya, nanti saya kasih tugas supaya lebih paham lagi untuk contoh-contoh hipotesis ini. Insya Allah. Dari saya cukup, Bang Iman. Ya Ustadz, baik, terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Samsi Setiadi atas tambahan dari penjelasannya. Baik, teman-teman, mungkin cukup sekian dari kami kelompok 4. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mantap, Masya Allah. Semuanya sehat walafiat. Oke. Ada yang belum diabsen hari ini? Afwan Ustaz. Nah, Ustadz. Ya, oke. Ntar. Kelas A ini banyak yang terlambat. Firza, ada? Ada Ustadz hadir. Mana? Nggak kelihatan wajahnya, katanya nggak hadir. Zah. Ya, 4 lagi. Raisa Rizika. Sabrina Az-Zahra. Hadir Ustadz. Sehat Sabrina? Alhamdulillah Ustadz sehat. Diva Salsabila. Diva. Mudrika Hasanah. Hadir Ustadz. Rasya Sabirina. Muhammad Rafi Azhar. Hadir Ustaz. Ini sambil menyimak keseluruhan. Fadia Fauzia. Hadir Ustadz. Baik, syukran Usti. Insyaallah. Farah Anjali. Haram Marido Ustaz. Kemarin yang Zahir. Zahir ini banyak nggak hadir nih. Nah, Raisa hadir, Raisa. Raisa. Filza hadir ya Ustadz.
Mana suaranya nggak ada? Ini Ustadz udah. Hah? Itu mah Filza. Iya, Filza udah. Iya, Raisya. Emang ada? Sama apa beda orang? Raisya mic-nya bermasalah, Ustadz. Oh, oke, siap. Ya udah, insyaallah. Baik, syukur jami'an insyaallah pada sehat walafiat buat belajar bahasa Arabnya. Hayya nakhtatib bi ratil hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Syukur. Izin menutup.